Ini cinta segitiga, kau cintaku dengan dia. Cukup sudah ku bertahan, sahabatku yang kau cinta. Saya coba waktu itu keyboard saya coba deh bikin lagu. Saya belum pernah, seumur hidup saya belum pernah bikin lagu gitu. Saya coba dulu pertama kali lagu saya yang pertama itu judulnya Menghalalkanmu. Saya coba dulu. Kau begitu cantik. Coba kuncinya juga standar banget kuncinya. Tapi setelah saya record di temen saya, aduh kok keren banget jadinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali tentunya bersama saya Abu Nuril di Abu Nuril Podcast, obrolan rakyat jelata. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang santai tentang dunia seni dan musik. Di dalamnya tentu ada seni tari suara. Dan kebetulan saya kedatangan seorang tamu spesial yang akan saya ajak untuk berbincang sedikit tentang kehidupan beliau, karir beliau di musik. Dan tentu saja saya mau tanya siapa mentor beliau begitu. Beliau adalah orang yang sudah go nasional di karirnya. Beliau putra daerah asli orang Lombok Timur. Dan langsung saja saya perkenalkan Bro Muhammad Hasim, atau disebut dengan Ari Tabah, atau nasionalnya Muhammad Tabah. Apa kabar, Bro? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bang. Siap. Baik, terima kasih atas kesempatannya telah berkenan hadir tentunya bersama saya Abu Nuril di Abu Nuril Podcast. Kali ini kita akan berbincang-bincang santai sedikit tentang dunia musik, dunia seni. Tentunya, dan tentu saya ingin penasaran karena saya sering juga sebenarnya lihat beberapa klip, dan sering juga sudah lama kita berteman sebenarnya di medsos. Tapi baru saling tahu ya? Baru saling tahu beberapa saat yang lalu. Ternyata beliau adalah salah satu bisa dikatakan public figure lah, ya begitu. Amin, amin. Baik, Bro Ari ini siapa sebenarnya begitu? Boleh sedikit diceritakan, perkenalkan diri siapa Ari ini supaya mungkin nanti netizen bisa tahu ini, dan apa saja keseharian Ari ini, boleh di share sedikit. Oke, jadi saya ini lahir dari keluarga menengah. Bukan keluarga kaya ya? bukan orang yang berada lah gitu. Saya besar di Lombok Timur, tepatnya di Keruak. Terus kemudian keseharian saya, memang hobi saya dari dulu itu adalah musik, dan saya mulai bisa saya mulai menggeluti dunia tarik suara itu ketika ada kontes dangdut KDI di tahun 2006. Oh, pernah ikut KDI juga? Dulu saya pernah ikut 2006, berarti sudah berapa tahun? Sudah hampir 20 tahun ya? 20 Kurang 20 tahun ya? Tapi saya baru bisa mulai belajar nyanyi itu ketika sebulan sebelum saya mengikuti audisi KDI. Oh. Jadi beda sama orang yang ikut KDI yang lainnya, mereka sudah bertahun-tahun belajar dulu. Iya. Tapi saya baru sebulan sebelum saya pergi ke Surabaya waktu itu. Dan lolos di babak penyisihan? Alhamdulillah saya sampai 50 besar dari sekian ribu peserta di Surabaya. Oh, sampai di Surabaya? Sampai Surabaya. Sampai Surabaya saja? Sampai Surabaya saja. Oh, baik. Jadi memang bisa dikatakan genre-nya hari ini dangdut ya? Atau semua genre? Oke, jadi awal karir memang dangdut sih, karena memang ngikutin kontes dangdut soalnya. Iya. Jadi awalnya dangdut, terus kemudian kenapa nggak saya belajar pop juga, karena pop juga kadang kalau di wedding singer kan kita juga penting gitu loh. Jadi ya kita collab aja lah gitu loh. Akhirnya saya belajar pop. Sekarang nyaman malah di pop. Oh, oke. Iya. Boleh. Menarik ini sebenarnya, sebagaimana yang sudah saya bahas mungkin di warung, karena saya juga salah satu owner dari sound system rental lah. Mungkin kita bisa kolaborasi. Nah, kebetulan ini Mas Ari, nanti hari Rabu kita ada job wedding ini. Boleh hadirlah 1-2 lagu lah. Di dekat loh, di Kluke. Cuma
berapa 200 meter lah dari rumahnya Ari 200 itu. meter, ya. Wah, nanti kita saya sudah baru saja di kontak tentang itu. Siap. Dan kemudian by the way, sepanjang karir Ari ini sebenarnya ada enggak tantangan yang berat atau yang begitu menantang selama berkarir di dunia musik atau tarik suara begitu? Oke, jadi hal yang menantang tentunya saja ada. Ya. Yang pertama kali dulu saya sempat tidak didukung dengan orang tua saya sendiri. Tidak disupport orang tua ya? Disupport untuk di musik karena awal karir saya di musik pemain musik, saya drummer dulu. Awalnya di SMA. Jadi band SMA ini kalau misalnya festival pasti band saya yang dibawa gitu. Band kami yang dibawa gitu loh dulu. Iya. Akhirnya 2006 sebelum Januari 2007 tepatnya dulu saya ke Surabaya. November atau Desember itu sendiri saya udah mulai belajar nyanyi dan itu pun genre dangdut. Dari punk rock saya punya aliran di band saya itu langsung terjun bebas ke dangdut. Kenapa sampai tidak didukung? Apa karena berpindah aliran atau gimana? Enggak. Atau memang tidak didukung sebagai musisi? Jangan-jangan ortunya Bro Ari ini dulu pinginnya Bro jadi ustaz gitu. jadi begini ceritanya Bang. Jadi dulu itu bapak saya tuh lebih ditekankan untuk selalu belajar, lebih banyak belajar. Iya. Untuk materi sekolah lah, Iya. kayak gitu. Untuk seni ya bolehlah sedikit-sedikit, tapi jangan terlalu banyak gitu. Jangan apa yang menjadi prioritas Kemudian di belakang yang dibelakangkan. Iya. Ya bisa Jadi dulu dipahami. hampir saya uang sekolah saya dulu saya pakai untuk latihan semua sama teman-teman. Makanya dimarah banget dulu. Oke, sebentar Ki, sebelum kita lanjut, ini Ari ini lahir tahun berapa? 89 saya. 89. Saya tepatnya di 35 tahun. Oh ya, 89. Berarti sekitar 9 tahun lah saya lebih tua. Siap. Dan tamat SMA tahun berapa? 2007. Oh, setelah tamat SMA langsung berkarir ke dunia musik atau Iya. gimana itu? Jadi karena confidence-nya naik, kepercayaan dirinya naik ketika saya sudah masuk di 50 besar dulu KDI di Surabaya. Terus kemudian saya ikut lagi di 2008. Iya. Di 2008 di Bali tepatnya. Iya. Nah, saya kebetulan setelah saya ikut yang di 2008 alhamdulillah saya dapat sampai final 13 besar di sana. Di Bali. Di Bali. Di KDI 8 di KDI 5. Oh, baik. Bagi 2008. itulah awal karir dari Ari. Iya, jadi ini meningkat terus nih. Berarti skill saya akhirnya saya lanjutin karaoke, wedding, semuanya saya ikuti. Oh, menarik sekali kan. Kompetisi lokal. Iya. Jadi nanti kalau ada job masih bisa nyanyi dangdut kan? Insya Allah bisa. Saya sering beberapa kali dan yang lebih banyak sih show dangdut seperti orkesan, panggung. Terakhir kami ada gala dinner di salah satu bungalow di Selong Belanak. Itu acara pribadi sih, tapi mungkin Sultan yang nganu itu yang ulang tahun. Jadi kita ada full orkes dan sebagainya. Sultan dari Medan kebetulan. Nah, nanti mungkin kita bahas itu lebih lanjut pada segmen yang lebih khusus. Siap Bang. Jadi saya tuh awal karir untuk ciptain lagu sebenarnya dari komposer semuanya, kemudian songwriter itu semuanya saya yang bikin. Komposer, songwriter, penyanyi juga, nyanyiin juga, musisi saya. juga, musisi komplit sedikit. Ya, komplit. Jadi baik, sedikit Mas Ari. Baik pemirsa, jadi Mas Ari Tabah, tapi kalau di nasional itu lebih dikenal dengan nama Tabah. Beliau adalah salah satu pendatang baru lah mungkin bagi yang belum tahu di dunia tarik suara dan musik. Beliau adalah orang yang saya lihat sangat berbakat. Mukanya juga komersil gitu, suaranya bagus. Mungkin sebelum kita lanjut lebih jauh ini, boleh dinyanyikan sedikit hits yang paling populer atau yang paling yang sudah masuk di label ya? Boleh. Jadi yang sudah masuk di label, yang sudah kontrak di label itu ada satu hits yang ciptaan saya, yang saya juga nyanyiin, judulnya Cinta Segitiga. Jadi lagunya seperti ini. Oke, boleh menilai dari awal atau rapnya saja, terserah lah, coba. Ini cinta segitiga, kau cintaku dengan dia, cukup sudah
ku bertahan. Sahabatku yang kau cinta, terima kasih sakit ini cukup aku, kamu, dia yang tahu. Ya seperti itu dia cukup. Oke, tepuk tangan. Mantap juga ini kan. Jadi itu rekan-rekan. Nyanti sekaligus rekan-rekan, siapa saja yang butuh jasa, ya jasa entertainment lah. Kalau di Jakarta itu namanya Voyage Entertainment. Mungkin tahu kan? Itu sangat populer, Voyage Entertainment. Biasanya dia itu di wedding itu. Okay. Jadi rekan-rekan, ternyata setelah kita dengar tadi sedikit lagu yang sedang tren yang dipolerkan oleh beliau sendiri, itu sangat bau sekali, sangat merdu sekali suaranya itu. Dan ini tentunya tidak terlepas dari mentornya. Nanti saya mau tanya siapa sih mentornya itu. Oke, tapi begini bro, Ya. sebelum ke dunia tarik suara ini, hari ini Tabah ini dulu kesehariannya apa, kegiatannya apa sebenarnya? Oke, jadi saya sebenarnya Bang kerja di salah satu perusahaan kapal pesiar Ya. di dunia, Ya. salah satu perusahaan kapal pesiar terbesar lah. Ya. Salah satunya nggak usah disebut lah ya, Ya, brandnya ya. ya. Jadi saya keliling hampir, Eropa. bisa dibilang keliling dunia lah, Ya, hampir ya. semua Iya. lokasi saya. Tapi kalau hampir semua Eropa itu 90% lah. Kalau Eropa semua saya pernah jelajahi. Iya. Tapi Karibian, terus kemudian Jepang, Korea, semuanya sudah. Oh ya, berarti sangat fasih berbahasa Inggris. So you speak English? Little bit. Oh, that's good. Not too much, but Ah. yeah, I can speak. Not bad. Your English is better. Maybe this is because of your senior mentor. Salamat po. Gimana beli? Kok saya jawabnya pakai Tagalog ya? Oh, nggak bisa saya. Okay. Saya sedikit juga bisa berbahasa Inggris karena kebetulan background pariwisata. Oh, Dulu salah satu cita-cita saya adalah bekerja di kapal pesiar. Sebenarnya saya tidak kesampaian. Oke. Saya ya nggak bisa mungkin nggak ada peluang waktu itu. Tapi ya Bro Ari ini pengalamannya komplit gitu. Di kapal pesiar itu di posisi apa itu? Sebagai waiters Waiter ya. di restoran department. Di restonya. Berapa lama kerja di kapal pesiar? Is almost is about 9 years. It's about 9 years. It's a 9 long time. It's a long. So lama lah terombang-ambing. Is 20 contract, something like that. 20 contract that have you signed? Yes. Okay, for 9 years. Yes. In the for different companies or the same companies? Different companies. Oh, that's I have good. 2 companies different. Okay. But now I try to be focused on my career, so I can grow up in my career, and I lose my job for now. I retired for my job. Okay, hopefully the career will be growing up. Thank you so much. Thank you. And then Hopefully. mudah-mudahan sekali lagi karirnya hari ini melesat tentunya. Amin. Dan saya sebagaimana yang saya ulang-ulang tadi itu Amin. potensinya ada gitu kan. Amin. Itu selama 9 tahun itu gimana rasanya terombang-ambing di lautan. Jadi dalam 9 tahun itu berapa kali saya pingin juga dengar ini pengalaman orang kerja di kapal pesiar. Sebelum nanti kita berbicara khusus tentang karirnya. Berapa bulan sekali terus tahun sekali cuti turun ke darat gitu. Jadi kalau di kapal itu tergantung position, Bang. Oh ya. Jadi kalau semakin tinggi position itu semakin sedikit bulanannya. Oh. Ya. Jadi mulai dari captain, hotel director itu hanya 3 bulan. Sekali? 3 bulan sekali harus ganti. Oh. Iya, karena dia pressure-nya beda. Oh. Ya, kelas manager tuh 6 bulan sekali. Oh, ya. Harus diganti. Nah, kalau waiters sendiri itu 7 bulan maksimal. Bisa ya? Bisa diganti. Jadi, Tetapi dari keseluruhan semua position yang ada on the ship atau yang di kapal itu sendiri. On board ya? Ya, on board itu
nggak boleh lebih dari 10 bulan. Itu memang peraturan. Kekuatan dunia. 10 bulan ya. Iya, 10 bulan itu maksimum, nggak bisa. Maksimum ya. Tapi untuk jabatan-jabatan strategis seperti manajer, supervisor itu beda ya. Beda. 5 sampai 6 bulan mereka. Oke. Menarik juga itu. Iya. Jadi Ari Bro Tabah ini mungkin sudah banyak sekali uang itu. Karena Amin. ada teman saya juga tamat satu kelas angkatan SMA, SMK pariwisata saya dulu. Sekarang masih dia di kapal pesiar. Oke. Dan asetnya sudah dah. Wow. Bartender dia. Tahun berapa berhenti di kapal pesiar dan tahun berapa mulai karir di dunia tarik suara? Sekali lagi, saya Oke. lupa tadi. Jadi awal saya bisa nulis lagu dulu nih. Ya. Awal nulis lagu nih sebenarnya apa ya? Bisa ku bilang nih Bang, berkah Covid Bang. Oh, COVID. Kenapa aku bilang berkah Covid? Ya berarti 2020 ya, awal itu. Kenapa bilang berkah COVID? Karena saya nggak melaut. Waktu itu nggak boleh melaut Bang. Iya. Jadi kita semuanya dirumahkan semuanya gitu. Memang ada beberapa sih, tapi yang posisi ya kecil-kecil aja gitu loh. Nah kami dirumahkan, jadi hampir kurang lebih itu 16 bulan di rumah. Iya. Jadi selama 16 bulan itu saya nggak ngapa-ngapain. Iya. Nah akhirnya di sela-sela itulah saya coba, karena saya kan gemar nih instrumen. Iya. Semua instrumen, alhamdulillah ada beberapa instrumen yang saya bisa mainkan, keyboard, gitar, bass, Iya. terus drum. Tapi yang Ke spesialisnya apa? everything is basic sih. sebenarnya. Semua basic ya. Ya, cuman paling spesialisnya ya tarik suaranya sendiri. Tarik suara, ya. Iya. Jadi saya coba waktu itu keyboard saya coba deh bikin lagu. Saya belum pernah, seumur hidup saya belum pernah bikin lagu gitu. Saya coba dulu pertama kali lagu saya yang pertama itu judulnya Menghalalkanmu. Saya coba dulu. Kau begitu cantik. Coba kuncinya juga standar banget kuncinya. Tapi setelah saya record di teman saya, waduh kok keren banget jadinya. Nah akhirnya saya continuously dalam COVID itu sendiri. Iya, Pokoknya sampai dia selesai banget COVID itu kemarin, hampir kalau nggak salah 11 lagu sudah tercipta. Oh, Dari keren. range COVID itu aja. Oh, keren. Semua pop genrenya. Pop, ada juga yang lagu. Nah ini penting saya bahas Ya, sedikit. ya. Jadi ada salah satu lagu Sasak Ya. yang saya bikin dengan 3 genre Ya. sekaligus di dalamnya. Yang pertama jazz, reggae, sama tabla India, Oh. dangdut, dangdut modern lah ya. Iya, iya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua pop sama dut, jadi pop dut. Nah, di sini kenapa saya bikin dia berbeda atau nuansanya baru, biar lagu Sasak itu tidak terkesan monoton sebenarnya. Oh, Dulu iya, itu pasti terkesannya Itu ciloka, aja kan. gitu kan, Iya. kayak itu aja gitu. Iya. Nah, akhirnya saya berusaha untuk ya saya bikin deh dengan hal baru nih Iya. gitu loh. Dangdut baru akhirnya saya bikin dan alhamdulillah sempat viral yang Paranku Kamu. Masih apa liriknya? Masih. Nanti di ujung di Oke. ujung nanti saya minta Bro Taba ini untuk menyanyikan lagu itu dalam 3 versi Kardi itu ya. Oke. Boleh ya? Oke, terus apa lagi? Oke, jadi sekarang jumlah total lagu yang saya sudah bikin tuh sekitar 23 lagu yang terbelah menjadi terbagi menjadi dua album. Ya. Ini album. Nah, sempat di album pertama juga saya ngadain konser dulu Ya. di Taman Budaya Mataram. Ya. Jadi saya pengen gitu ngelihat juga musisi-musisi lain punya juga ketika punya karya ya jangan diendap-endepin lah gitu loh. Ya kita sharing aja ke orang gitu loh. Saya pun pribadi sebenarnya ada kebanggaan sendiri Bang. Ketika memang saya apalagi karya saya itu dinyanyiin sama orang apa segala macam. Enggak masalah ya. Kebanggaan banget gitu bagi saya pribadi, makanya saya sengaja ya udahlah ya. Akhirnya pada waktu itu pemerintah Pemda juga ngasih alhamdulillah kesempatan ngasih sertifikat berupa seniman muda inspiratif NTB. Jadi Oke, baik. gitu. Oke, baik Bro. Jadi tadi kan Bro Ari bilang baru dari Jakarta kan. Ini balik ke Lombok kapan? Balik ke Lombok itu sebenarnya udah berapa ya?
2 bulanan deh kayaknya di rumah. Sebelumnya di Jakarta. Sebelumnya Jakarta, Malaysia kadang. Jadi ya kadang ke Malaysia ikut Istri. dia gitu. Oh istri. ya, Jadi sambil jalan-jalan lah ya. sambil Iya. jalan-jalan, terus kemudian Jakarta kemarin sempat ada meeting, terus kemudian saya balik lagi ke sini. Ya mumpung saya masih lagi di Lombok, saya pengen inilah dulu. Oh iya ya. Datang ke teman-teman yang podcast. Gitu. Boleh. Mantap itu. Siap. Jadi selain nyanyi itu apa kesehariannya Bro Ari dan apa kesibukan selain nyanyi? Kalau selain nyanyi, kemudian apa juga hobinya selain nyanyi gitu yang bisa dijadikan kesibukan dan sebagainya? Sebenarnya hobi saya itu ada 2 sih sebenarnya. Ya. Selain nyanyi, main musik oke lah, satu gitu ya, satu paket sama nyanyi. Ya. Tapi yang satunya lagi adalah memasak, cooking. Jadi itu saya hobi masak teman-teman. Jadi ya nggak tahu ya, dari emang saya seneng gemar lihat Master Chef kah dulu, makanya saya bener-bener lah kok jadi terpancing pengen nyoba-nyoba akhirnya. Ya kemarin kan teman kita itu Rudi namanya kan, ada mungkin di sana. Siap. Ayo kita mampir di warung KPK. Itu saya sebenarnya sangat terinspirasi dan awal sekali sejak saya dengar warung itu saya langsung ke situ pikiran saya, kenapa kita tidak buat podcast atau obrolan warung kopi atau dan sebagainya. Cuma kemarin karena pertimbangan saya, karena warungnya Bro ini terlalu pinggir jalan, saya Lokasi. ya terlalu ribut motor Ya, gitu. Kalau agak larut sebenarnya tidak masalah itu, biar alami saja. Tapi nanti dan kemarin kan saya coba itu lumayan, masakannya lumayan. Jangan salah loh. Amin. Salah satu yang menjadi impian saya dulu juga adalah masak. Sebenarnya bisa masak, tapi mungkin bakat saya tidak di situ. Dan pekerjaan masak ini sih tahu kan, chef-chef terkenal itu juga adalah luar biasa, Chef Juna dan sebagainya. Itu tidak sembarang orang loh yang punya ini gitu loh. Kenapa juga hal ini tidak dikembangkan lebih besar? Maksud saya nanti kita mungkin bisa bikin warung yang skalanya menengah atau lebih bisa menengah ke bawah, menengah ke atas. Jadi itu salah satu kenapa tidak coba dikembangkan juga hal itu selain nyanyi kan? Asik nanti kalau setelah chefnya dimasak selesai dan bisa jadi entertainer sekaligus kan. Double income itu. Kemarin tuh sempet sebenarnya saya punya konsep bahwa ini warung ini sebenarnya juga namanya kenapa warung KPK itu sepintas saja kalian pasti kepedesan gitu. Jadi di pikiran orang tuh KPK itu adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Enggak. Jadi kalian pasti kepedesan. Oh berarti apa ya yang pedas? Sesuatu yang pedas. Biasanya tuh mie. Nah mie saya olah kali jadi mie geprek lah, mie gacoan, apalah segala macam itu. Makanya saya bilang mie aja deh. Berarti jadi menu fokusnya itu, menu utamanya itu di KPK itu adalah mie. Mie dan ciri khasnya adalah pedas ya. Pedas, harus pedas itu. Mau nasi, mau mie, mau harus apa? Pedas. Kecuali minuman. Kalau minuman tuh tetap KPK, tetapi kepanjangannya beda. Kalian pasti ketagihan. Kalau yang minuman. Keren. Nggak mungkin pedas dong kalau minuman. Aneh lah kalau minumannya nih pedas kan. Iya. Ya kemarin itu enak sebenarnya, cuma saya special request nggak bisa yang pedas. Karena perut saya nggak bersahabat. Ya, kan itu kalau kan, pedas langsung mencret sudah itu. Ya kan balik lagi itu kan ada beberapa orang. Ya, tapi itu adalah hobi sampingan saya lah ya. Itu sampingan aja. Terus sedikit tentang dunia karir ini, boleh mungkin dikasih bocoran atau gimana tentang manajemen atau yang bergabung sama Ari yang bergabung ke situ itu. Alhamdulillah. Di Jakarta ya? Di Jakarta. Nasional ya berarti sekarang. Jadi alhamdulillah perjuangan saya selama ini yang sangat-sangat pengen banget untuk memperkenalkan karya saya ke publik. Alhamdulillah sudah mulai terlihat gitu. Dengan saya menandatangani kontrak bersama label di Jakarta, salah satu label besar. Terus manajemen artisnya pun dia beda soalnya kontraknya. Manajemen artis sama label itu beda kontraknya. Dan beda juga dapatnya. Oke, sorry, saya tidak terlalu paham ini. Karena nanti kalau saya tanya aja sama Sari, kalau nanti butuh kerja saya tanya sama Beli Gusmang itu. Label itu apa? Manajemen itu apa gitu. Ya, jadi label itu yang menaungi untuk musik saja.
Musik. khusus untuk musiknya aja. Iya. Jadi misalkan dia yang langsung apa ya istilahnya dia yang mengelola untuk ya produksi untuk Production house-nya bukan? ya production house ya seperti lo PH lah kalau Iya. di perfilman kan PH Iya, tuh, terus? production house. Jadi dia yang mengelola untuk musikalitas kita gitu. Iya. Jadi nanti dia harus di orbit apa namanya? Dia harus dipromokan kemana apa segala macam. Dia pasarkan itu lah. lewat label. Marketingnya dia lah. Yes. Oke. Nah, kalau manajemen artis, nah ini nanti bisa main sinetron, iklan. Nah, ini larinya ke sini karena beda persentasenya beda. Segmennya beda. Segmennya beda. Oh iya iya. Gitu. Makanya nggak bisa disatuin, Bang. Nggak disatuin dia. Musik-musik aja gitu. Oke. Tadi kan Bro Ari mengatakan sudah sudah mencoba ikut pencarian bakat di KDI itu yang basicnya dangdut. Pernah nggak ikut coba ajang pencarian bakat yang lain seperti Indonesian Idol, X Factor dan lain apa? Udah pernah dicoba itu? Oke. Jadi kalau untuk yang tingkat nasional hanya KDI yang saya pernah. Kan deh. Tetapi kalau untuk tingkat provinsi, saya bintang radio dari 2010, 11, 12 itu dapat juara terus. Oh. Dulu tingkat provinsi NTB itu ya. Iya. NTB. Sebenarnya kan kayak Indonesian Idol, kemudian X Factor itu kan kualitas yang dilihat kan. Kenapa tidak coba saja Indonesian Idol atau X Factor atau apa lagi namanya yang satu lagi Pak Munir? Lidah. Enggak yang segmennya non dangdut maksud saya. Oh, yang X Factor, terus kemudian ada The Voice, Ah, iya ya. The Voice Indonesia. Barangkali bisa lolos. Oh iya, saya pernah ikut audisi. Saya baru inget nih. Iya. Saya pernah ikut audisi di Aston dulu. The Voice Indonesia, tapi nggak lolos. Nggak lolos. Oh, I don't iya. know why, but yeah, it's okay. It's not because you are not good maybe, but you have another chance at another time. Yeah. Okay, it just matter of time. Ya. Iya, seperti It just matter of time. Mungkin peluangnya belum saat itu, mungkin bisa dicoba lagi. Kadang-kadang juri ini juga begitu dia. Ketika melihat seseorang itu punya bakat, dia boleh jadi tidak diloloskan. Mas saya, dia ingin melihat ketugahan hati orang. Karena banyak juga yang ikut idol itu berkali-kali. Betul, benar. Dan lolos juga gitu kan. Barangkali begitu. Ada juga yang tidak lolos di salah satu ajang pencarian bakat, tetapi dia jadi cover lagu itu malah jadi viral gitu. Banyak yang kayak gitu. Iya. Mantap ya. Ya, makanya alhamdulillah saya dengan perjuangan dari iseng bikin lagu berkah Covid akhirnya sekarang sudah 23 lagu, alhamdulillah salah satunya sudah diambil dan memang ada beberapa lagu juga yang belum rilis yang memang akan segera diambil juga. Oke, ini hits yang sangat tren Cinta Segitiga. Ya, Sudah rilis? sudah rilis semenjak 5 bulan yang lalu. 5 bulan yang lalu. Ya. Mantap ini. Cinta Segitiga. Mau ceritanya nggak? Ya, boleh. Cinta Segitiga ini siapa komposernya? Siapa penciptanya? Saya. Ini- Songwriternya saya, komposernya saya kebetulan dibantu sama temen juga. Oke, Punya boleh. alat sendiri. Mungkin dia punya cerita sendiri nih, boleh di-share. Oke, jadi sebelum saya share yang itu, Ya. saya pengen kasih tahu dulu bahwa Ya. dulu apa istilahnya, semboyan ya, kalau Ari Taba berkarya dengan rasa. Iya. Nah, jadi aku tuh punya moto sendiri Iya. gitu bahwa berkarya dengan rasa. Kenapa berkarya dengan rasa? Jadi sesuatu yang saya alamin itu pasti saya taruh Rasakan. di lagu langsung. Iya. Jadi untuk Dijadikan lirik ya? dijadikan lirik, terus kemudian nanti ada yang saya ingat seperti itu. Jadi kalau enggak saya alami, saya nggak bikin lagu. Oh. Tapi ada juga beberapa lagu yang memang teman saya yang alamin, tapi karena dia curhat ke saya, jadi saya paham begininya. Tolong bikin lagu ya, saya bikin lagu. Juga. So you write the songs based on personal Related in my experience life, ya? yes. Related in my life. Oke, boleh cerita sedikit. Apa Cinta Segitiga Cinta ini? Segitiga ini sebenarnya apa ya istilahnya nikung teman sendiri sih sebenarnya. Jadi Mas Ari yang nikung teman? enggak Atau dong. ditikung? Saya yang ditikung. Oh. Dulu ceritanya nih, dulu. Tapi kita Benar nggak tapi usah. ini loh. Bener. Oh, Relate. Jadi saya punya cewek, terus kemudian cewek saya ini punya teman dan saya juga teman dekat saya juga yang cowok gitu. iya. Akhirnya karena saya
sibuk, maksudnya sibuk kerja, jadi jarang komunikasi. Akhirnya si cewek juga jarang bisa ngehubungin saya. Akhirnya dia sering-sering nanya ke sahabat saya nih bahwa si Ari ini kemana sih? Akhirnya, tapi kelamaan dia curhat, nyaman lah mereka gitu, tanpa sepengetahuan saya. Tetapi pada suatu hari saya labrak lah mereka itu, saya kasih tahu bahwa oh ini nggak bener nih mereka ini. Akhirnya padahal saya sibuk kerja itu untuk nyiapin anniversary, Bang. Saya mau lamar dia dulu sebenarnya ceritanya. Oke, mantap. Iya, jadi pas udah saya beli cincin apa segala macam, si ceweknya ketahuan, cincinnya saya taruh lagi di laci. Iya. Saya masukin, ya udahlah. Ini berarti nanti buat rezeki orang yang tepat, bukan dia. Oke, positif sekali. Sedikit saya mau singgung tentang itu. Siap. Bahwa sebenarnya dengan kejadian seperti itu, Bro Tabah ini harus bersyukur, bukan menyesali. Dalam arti begini, Hikmah. barangkali dia bukan yang terbaik. Ya. Bayangkan kalau dia bukan yang terbaik kemudian dipaksakan, apa jadinya kan? Ya, Lebih benar. pada satu hal. Dan kedua, karena kejadian itu terciptalah sebuah karya yang besar. Itu hikmahnya. Nah, itu hikmahnya itu. Itu hikmahnya. Itu ya ditikung nggak apa-apa kan? Ada satu yang hilang, Iya. banyak lagi yang nunggu kan begitu. Jadi memang benar-benar real kehidupan Bro Tabah ini ya. Iya, Dari alhamdulillah. cerita lagu ini. Dari lagu-lagu sebelumnya juga kayak misalkan Paranku Kamu Pacu, itu yang emang udah Sasak punya. Sasak itu punya. Ya. Jadi ada juga Telangan Janji, Ya. judulnya emang yang ingkar janji lah Ya. gitu ceritanya. Itu semuanya bercerita tentang kehidupan relate saya yang masa dulu. Tapi bukan berarti saya nanti ketika saya punya pasangan lagi, saya ketika nyanyi itu akan teringat lagi, enggak gitu. Itu emang sebatas hanya emang karya gitu. Saya pengen berkarya aja sih sebenarnya. Tapi apa namanya? Saya jadikan acuan untuk berkarya aja sih yang masa lalu. Tapi bukan berarti saya inget lagi masa lalu, enggak gitu. Oh ya, enggak ya. Iya, Enggak, jadi kayak ya biar nggak ini ya. Misalkan kalau ada yang mau deket sama saya nanti takutnya ya enggak cocok juga sih. Laki-laki itu jadi laki-laki ya, belia. Bisa harus move on gitu. Masa laki-laki nggak bisa move Iya on dong, harus kan? move on dong. Saya aja nggak pernah kecewa. Alhamdulillah. Oke. Siap. Itu satu hal. Tapi oke, sebelum kita akhiri karena Siap. nanti kita bisa buat segmen berikutnya. Oke. Ini sekarang lagi fokusnya di apa? Di karya ini ya? Di karya ini. Jadi karena lagu ini sendiri sudah masuk di label, sudah tanda tangan kontrak Ya. kemarin. Jadi emang mau direncanakan untuk dipromosikan lebih luas lagi gitu. Nah makanya mumpung saya lagi di Lombok, saya ingin ngasih tahu sih sebenarnya. Ngasih tahu lewat podcast ini, saya mau ngasih tahu Iya. semua warga Lombok, Iya. khususnya musisi-musisi teman-teman. Iya. Ayo kita berkarya, jangan Iya. pernah diendapkan karyanya ya. Iya. Show up, show Iya. us gitu loh. Iya. Mana karyanya? Akhirnya jadi nanti tidak menutup kemungkinan kita ada orang yang sudah bilang tadi bahwa siapa tahu ada produser Iya. yang dengar apa segala macam yang tertarik ya bisa jadi kan gitu loh. Ya, Jadi ya saya tambahkan. Batu loncatan. Ya, saya tambahkan sedikit. siap. Jadi apa yang dimaksud dengan Bro Ari Tabah ini sebenarnya rekan-rekan musisi dimanapun Anda berada, bahwa ketika Anda punya karya dan Anda merasa punya potensi, tunjukkan saja. Ya. Karena dengan begitu orang akan tahu. Dengan begitu orang akan menilai apakah Anda itu layak atau tidak sebagai seorang artis dan sebagainya. Kalau Anda pendam sendiri dan hanya nikmati sendiri kan nggak mungkin orang tahu, ya kan? Betul. Ya, jadi itu. Jadi maksud beliau, mari kita saling support. Support. Itu poinnya ya. Pesan saya memang begitu untuk teman-teman musisi khususnya musisi di Lombok bahwa ayo kita saling support, kita saling rangkul menuju
ya cita-cita kita masing-masing bahwa Iya. ya di mana-mana kalau musisi kan pasti pengen ditahu kan, pasti berkarya dong kalau musisi gitu loh. Oke, oke. Kebanyakan. Oke, sebelum kita tutup Mas Ari, ya, boleh sedikit mungkin disampaikan pesan dan kesan kepada pemirsa, rekan-rekan, barangkali sebagai inspirasi. Ya. Karena saya yakin bahwa ada banyak sekali bakat muda di luar sana yang belum berani unjuk gigi. Ya. Karena mereka nggak berani unjuk gigi, kita tidak tahu. Mungkin Ya. boleh bisa disampaikan. Oke, jadi buat teman-teman khususnya para musisi di Lombok bahwa ayo kita saling rangkul, yang punya karya silahkan show up atau tunjukkan ke publik bahwa karyamu itu bagus. Jangan pernah malu untuk show up karya apapun itu, tidak ada karya jelek sebenarnya. Artinya semua karya itu dihargai dan bernilai gitu. Nah, terus kemudian tujuan saya kali ini untuk di karir saya di Music Bank bahwa saya nanti insya Allah ini impian saya nih. Ya, ya. Boleh. Ketika saya sudah di nasional, saya sudah diakui sebagai public figure secara resmi oleh television dan lain-lain. Saya ingin membawa lagu yang berbahasa Sasak di Go Nasional. Oh, that's good. Itu impian banget saya. That's good. It sounds good, oke? Thank Oke, Bro Tabah, sebelum kita tutup sebagaimana yang saya minta tadi, coba dulu nyanyikan. Tapi satu- nanti di ini nggak, apa namanya, diputar nggak nih video klipnya ya? apa? Yang sepenggal nanti yang rilis itu. Nggak? Boleh. Nyanyikan aja dulu lagu Sasak tadi dalam 3 versi. Oke, silakan. Oke, jadi ada lagu Sasak saya yang berjudul Menantu Pacu. Yang pertama itu kita versi pop jazznya dulu. Deneman arah, deneman mau, datang jodoh sepacu si tetu. Langsung dangdut. Oke. Lamun watam bulan puasa pada melene lalu merari alasan sopo ndarakan cenyaur dek neman bau dek neman waya adeng pokoknya si pacu. Nah itu salah satunya guys. Oke. Tepuk tangan. Keren. Itu sudah diambil sama Pro 4 RRI. Jadi setiap ada lagu daerah itu pasti di. Oh, mantap. Baik, terima kasih. Ini adalah akhir segmen sesi kita bersama Bro Ari. Oke, Ari Tabah. Kalau di kancah nasional lebih dikenal dengan nama Tabah. Rekan-rekan, itu dia satu perbincangan santai kita bersama salah seorang musisi, penyanyi, artis yang bisa dibilang sudah go nasional, tetapi di kancah nasional disebut dengan Tabah. Nah, dipanggil nama trennya Tabah ya. Ya. Putra asli Lombok Timur yang kebetulan kali ini sedang berdomisili juga di Lombok Tengah. Tetapi mungkin sekali mungkin berjadwal ya. Berjadwal ya, siap. Oke, baik, terima kasih. Itu dia akhir perbincangan kita, dan semoga apa yang sudah kita perbincangkan menjadi inspirasi kita semua, dan mudah-mudahan karir Bro Ari melesat tentunya. Siap. Dan mudah-mudahan rekan-rekan yang juga yang berkiprah di dunia seni dan tarik suara juga punya motivasi yang sama. Terima kasih. Sebelum ditutup sekali aja, Oke, satu boleh, aja boleh. lagi. Oke, satu. Untuk teman-teman jangan lupa subscribe, like, and share. Tolong komen juga yang komen untuk video saya yang sudah rilis di Positive Art Music. Jadi silahkan ditonton, di komen dan dinikmati. Itu. Baik, terima kasih. Bagi kalau ada pesan dan saran, silahkan Anda tulis di kolom komentar isu-isu yang perlu kita bahas. Dan sekali lagi, terima kasih. Demikian obrolan Rakyat Jalata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Sukses. Thank you, Bang.